Shalom adik-adik. Ya, Kurang semangat ya. Kurang semangat. Ya, harus semangat. Ya. Sekali lagi, Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Betul sekali. Kita berjumpa lagi minggu ini di ibadah online. Ya. Nah, minggu ini kita ditemani oleh Kakak-kakak tim gerak dan juga kakak-kakak tim pemusik. ya, dan juga tema yang luar biasa. Kita baca sama-sama temanya. Dengan berdoa menyembuhkanku. Sekali lagi, dengan berdoa menyembuhkanku. Wah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita dengan menyanyi Senin Selasa. Semuanya bangkit berdiri. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi ya, kalian. Ya, Lebih semangat lagi. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Luar biasa. Ada sukacita? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita sama-sama beribadah online dengan sukacita. Untuk itu kita akan menyanyi sekali lagi lagu yang luar biasa. Ini lagunya mengajarkan kepada kita dan kepada adik-adik semua dalam hal berdoa. Nah, sebelum itu kayaknya kita tanya adik-adik dulu. Iya. Nah, kalau adik-adik mau makan, siapa yang berdoa terlebih dahulu? Yang berdoa angkat tangan. Wah, banyak sekali. Nah, Kalau mau tidur, siapa yang berdoa dulu? Bangun Ya. tidur, siapa yang berdoa? Yakin. iya, Ya, semuanya pintar. melakukan aktivitas dengan berdoa. Berdoa. Nah, seperti lagu ini ya, Kayen, kita sama-sama menyanyi lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu.
jadi makan berdoa, minum berdoa, bangun tidur berdoa, kemana-mana juga berdoa. Seperti temanya ya Kak Yeyen, dengan berdoa menyembuhkanku. Nah, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa. Tapi sebelum itu kita mengangkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Engkau juga telah mengumpulkan kami semua di sini untuk datang beribadat kepadamu. Tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu online kami Tuhan. Kiranya sekolah minggu ini Engkau memberkati kami agar dari awal hingga boleh berakhirnya semua berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Yeyen. Kita sudah punya tema yang luar biasa dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa juga. Adik-adik sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Siap. Sudah siap. Kita sama-sama panggilkan Kak Seraf untuk memberitakan firman kepada kita semua. Kak Seraf. Shalom. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita angkat satu pujian, Ku Buka Hatiku. Kita buka hati kita, pikiran kita, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hati
berdoa dulu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, karena kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus menolong, menjaga, memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, Engkau menolong kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat mengerti, dan juga dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami, untuk kami dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mengampuni dosa dan kesalahan kami, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Oke, adik-adik, sebelum Kak Serap bercerita, Kak Serap minta semuanya duduk yang tenang, karena cerita hari ini agak berbeda. Wow, pasti semuanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan ceritanya. Adik-adik, simak dengan baik ya ceritanya, supaya jangan ada yang terlewatkan. Oke adik-adik, semuanya tetap fokus di layar kacanya, karena ada berita yang luar biasa. Coba ya kita dengar bersama-sama. Bagaimana musiknya? Bunyi musiknya. Wah, sebentar, sepertinya sinyalnya masih belum. Oke, adik-adik. Oh ya, sebelumnya Kak Ipe mau bilang ya, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu berita yang akan disampaikan melalui SS2C News. Wah. Shalom, selamat pagi. Salam bertemu lagi dengan saya Kak Jos dalam SS2C News pagi ini. Baru-baru ini ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Dan peristiwa ini terjadi setelah hari raya Pentakosta. Dan peristiwa ini terjadi, ada seorang lumpuh yang menyaksikan sebuah kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, kita akan tergabung dengan rekan saya Kak Serap untuk mewawancarai seorang yang lumpuh ini disembuhkan karena Tuhan. Halo Kak Serap. Halo, Kak Mando. Ya, halo. Kak Mando. Iya Kak Serap. Iya. Oke, terima kasih Kak Mando, terima kasih. Ya, shalom, selamat pagi bersama dengan saya Kak Serap. Saya akan menyampaikan atau melaporkan kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi berdasarkan kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Yaitu peristiwa di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi dapat saya laporkan kepada adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, bahwa pada waktu sore ketika Petrus dan Yohanes akan pergi beribadah ke Bait Allah, di situ ada seorang lumpuh yang sejak lahir dan dia setiap harinya diusung oleh orang-orang dan diletakkan di depan pintu gerbang Bait Allah atau biasa disebut gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang datang.
Dan pada waktu itu ada Petrus, dia melihat Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus berkata kepadanya bahwa, lihatlah apa yang ada pada kami. Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan saat ini adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, saya sudah bersama-sama dengan orang tersebut. Ya, shalom kakak. Shalom, kakak. Iya, luar biasa. Bagaimana keadaan kakak hari ini? Ya, puji Tuhan, luar biasa, saya sudah sembuh. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nama Yesus luar biasa. Oke, saya ingin mendengarkan kesaksian dari saudara bahwa ketika saudara melihat Petrus, dia berkata bahwa lihatlah apa yang ada pada kami. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang kami puja akan kami berikan kepada saudara. Dan juga seketika itu dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Apakah betul demikian? Ya, benar demikian. Pada waktu itu, sewaktu Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, Ya. lalu saya juga ada di sana di depan pintu bait Allah, dan Petrus dan Yohanes berkata tidak ada apa-apa dalam diri mereka. Namun waktu itu Petrus memegang tangan saya dan berkata, dalam nama Yesus saya bisa Luar berjalan. biasa, Dan dalam nama mata kaki Yesus, saya luar menjadi biasa. kuat dan saya bisa berjalan Iya, lagi. luar biasa, sangat luar biasa. Dan pada akhirnya saudara langsung berjalan memasuki bait Allah. Iya, betul. Iya, betul. Dan langsung memuji nama Tuhan sambil Iya, melompat-lompat. Luar biasa. Adik-adik di rumah dan juga adik-adik yang ada di sini, luar biasa. Peristiwa luar biasa yang terjadi. Dan seketika itu pun orang-orang yang ada di bait Allah, mereka akhirnya takjub dan tercengang. Luar biasa. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, dari peristiwa luar biasa ini berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, ini adalah merupakan bagian peristiwa atau kelanjutan dari peristiwa Paskah Pentakosta, di mana Roh Kudus hanya memperlengkapi murid-murid dan juga memberikan kemampuan yang luar biasa kepada murid-murid, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal apa saja. Seperti Petrus mempunyai kemampuan berkhotbah sehingga dia dapat menggerakkan hati orang banyak. Kemudian Petrus juga dia mampu menunjukkan atau mampu membela dirinya di hadapan mahkamah agama. Dan seperti yang tadi kesaksian dari orang lumpuh itu, bahwa Petrus mampu menunjukkan karya lain dari pencurahan Roh Kudus, yaitu pemulihan sakit. Orang lumpuh yang sudah sakit begitu lama, dia mampu, Petrus dengan Roh Kudus dia mampu untuk menyembuhkan. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, dalam Kisah Para Rasul 3 dicatat bahwa orang-orang Yahudi mempunyai jam-jam tertentu untuk beribadah setiap hari. Jadi mereka beribadah itu setiap hari, bukan saja pada saat hari Sabat, tetapi mereka berdoa dengan jam-jam khusus. Nah, ini adalah hal yang baik yang dapat kita lakukan juga. Kita bisa mengikutinya. Sekarang saya ingin bertanya untuk adik-adik di rumah dan juga yang ada di sini. Kapan adik-adik berdoa? Apakah pada saat hanya membutuhkan? Atau setiap hari? Setiap hari? Oh, kebetulan di sini saya bersama-sama dengan anak-anak. Saya akan mewawancara salah satu anak. Di sini saya bisa dengan yang paling ganteng di sini ya, ada sebutkan nama? Mario berdoa setiap hari? Iya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan juga, luar biasa. Ternyata adik-adik saya minta satu lagi yang perempuan bisa maju ke depan untuk memberikan kesaksian bagaimana apakah dapat berdoa juga setiap hari? Ya. Sebutkan nama dengan kuat ya. Tessa. Tessa, ya. Tessa berdoa setiap hari.
Tessa bisa menceritakan sedikit bagaimana pengalaman Tessa ketika Tessa sakit dan Tessa berdoa, apa yang terjadi? Tessa menjadi sembuh? Sembuh lewat makan, minum, dan juga minum obat. Terima kasih. Oke. Jadi Kamando di studio dan juga adik-adik yang ada di rumah. Jadi sekali lagi untuk adik-adik yang ada di rumah dan juga untuk adik-adik yang ada di sini. Di sini kita diajarkan untuk membiasakan diri dengan pola ibadah, dengan doa yang benar kepada Tuhan. Dan juga pesan dari kisah atau kejadian pada saat ini di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh berdasarkan kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 adalah yang pertama, berdoalah senantiasa. Jadi adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, berdoalah senantiasa. Baik itu para rasul maupun orang yang disembuhkan tadi menunjukkan bahwa bukti hidup dari tekun berdoa. Dan adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Seberapa lama pun waktu yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan menjawab. Dan ingat adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, Tuhan pasti menolong. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan juga adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, pesan yang kedua dari peristiwa itu adalah serahkanlah puasa doa, saksikanlah, 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 sekali lagi saksikanlah,
adik-adik yang ada di rumah, demikianlah berita kali ini dalam SS2C News pagi ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan teruslah bergabung dalam SS2C News. Sekian dan terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya Kak Yeyen dan adik-adik semua. Kita sudah mendengarkan firman yang begitu luar biasa. Yang Dalam dibawakan. kuasa doa ada mujizat. Ya, jadi adik-adik yang di sini maupun yang ada di rumah, walaupun kita di rumah, kita tetap selalu apa? Berdoa. Nah, makan berdoa, minum berdoa, dan semuanya berdoa walaupun di rumah saja. Nah, kita angkat pujian lagu di rumah saja. Adik-adik bangun berdiri. Parsilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Sekali lagi online servis di rumah, memuji menyembah Tuhan, kenal semua teman-teman juga kakak bersayap. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta walau di mana, di rumah saja. Terima kasih adik-adik yang di sini, silakan duduk kembali. Ya, kita tahu bahwa kita walau dalam keadaan yang sulit, semua masalah ada di luar kemampuan kita, tapi kita yakin bahwa doa sangat besar kuasanya dan mampu mengubah segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk itu, adik-adik harus percaya bahwa doa bisa menyembuhkan kita dari segala masalah-masalah kita. Untuk itu kita akan bersama-sama mengangkat pujian, doa mengubah segala sesuatu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Saat keadaan sekelilingku
kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik yang di sini dan yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik pada kami, selalu menjaga kami. Kami sudah bersama-sama memuji nama-Mu Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, memberkati kami melalui Kak Seraf dan juga Kak George. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh memberkati semua, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi dan sayangi. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang rajin, taat kepada orang tua, dan juga rajin ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa bagi pelayan-pelayan PAR, tim musik, tim gerak, dan juga kami semua pelayan PAR yang sudah melayani hari ini. Biarlah kami boleh selalu sehat, semangat, ceria dalam tugas dan pelayanan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, di masa pandemi COVID ini, biarlah Tuhan tetap menjaga kami, memberikan kami kesehatan dalam setiap aktivitas dan tugas yang kami lakukan dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi orang tua yang sudah merawat dan menjaga anak-anak-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayanan kami hari ini, biarlah boleh berkenan dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Kami akan mengakhiri ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati adik-adik semua yang ada di sini, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat dan mendapatkan shalom dari Allah. Ini doa dan sembahyang kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tidak terasa ya Kak Yeyen, sekolah minggu online kita sudah berada di penghujung ibadah online kita. Nah, kita akan sama-sama bernyanyi Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik yang di sini semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyi lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat.